kadang-kadang saya juga bertanya gitu ya, sebenarnya tujuan saya itu apa ya? Tujuan hidup saya itu apa ya? Sama seperti BSK juga. Kadang-kadang saya bertanya, sebenarnya saya hidup ini untuk apa gitu ya? Saya pelayanan untuk apa gitu? Dan kadang-kadang itu cukup mengganggu juga di pikiran gitu ya. Karena apa ya? Ya kadang-kadang merasa melihat orang lain ya jauh lebih bermanfaat gitu ya bagi orang lain, berdampak bagi orang lain, terus melihat ke diri kayak aduh kasihan kali kita ini gitu ya. nggak nggak ada dampak apa-apa ini sih gitu. Gini aja sih Pastor. Baik Desi, thank you. Jadi itu 2 hari itu ya. 1 hari dilahirkan, yang kedua hari dimana Desi tahu kenapa Desi dilahirkan. Itu harus digumulkan sampai menemukan titik terangnya itu. Oke baik, Shalom, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang kembali di pertemuan kita. By the way, apa kabar semua, sehat? Puji Tuhan sehat. Kebermaknaan. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan sebelum kita masuk lebih jauh adalah, berbicara tentang bermakna atau makna hidup, apa yang dimaksud dengan statement ini? Apa itu hidup yang bermakna? Hidup yang bermakna itu adalah hidup yang menambahkan nilai kepada kehidupan orang lain. Sesederhana itu. Hidup yang bermakna adalah hidup yang menambahkan nilai, value kepada kehidupan orang lain. John Maxwell bilang, hidup itu tidak diukur dengan tahun hidup, tetapi dengan kegunaannya. Bukan berbicara tentang berapa lama kita hidup, berapa tahun kita hidup, tetapi bicara tentang kegunaan daripada kehidupan itu. Percuma saja kita punya 1000 tahun, tetapi tidak berguna. Untuk apa? Kita punya 30 tahun, kita punya 50 tahun, tetapi kalau itu tidak berguna, maka tidak ada artinya. Jadi hidup tidak diukur dari berapa lama saya hidup, tetapi diukur dari berapa banyak hidup saya ini berguna apa tidak. Jadi kalau saya mulai hidup dengan mencintai, melayani, membantu, menyemangati orang, dan menambahkan nilai kepada kehidupan orang, maka saya sedang menjalani hidup yang bermakna itu. Nah, mulai dari pertemuan yang pertama, yang sudah kita lewati beberapa minggu yang lalu, sampai pertemuan yang terakhir ini, sebetulnya kita sudah dibekali step-step bagaimana kita menambahkan nilai pada hidup orang lain. Dimulai daripada kehidupan kita sendiri diubahkan, hidup kita sendiri ditata lebih dahulu, kita mulai mengerti prioritas, attitude yang baik, sikap yang baik. Nah, sekarang saatnya bagaimana semua yang sudah kita pelajari itu kita mentransformasikan kepada kehidupan orang lain. Sekali lagi, hidup tidak diukur daripada tahun hidup, tetapi diukur dari bagaimana kita menggunakan kehidupan. Ya, Pak Sam, dorong orang lain untuk menambah nilai bagi orang setiap hari. Dorong orang lain untuk menambah nilai bagi orang setiap hari. Menjadi bermakna dimulai dari Anda, tetapi itu dimaksudkan untuk dibagikan. Saat Anda mengembangkan kebiasaan sehari-hari untuk memberi nilai tambah kepada orang lain, mulailah mendorong orang lain yang dekat dengan Anda untuk melakukan hal yang sama. Anda akan kagum dengan dampak yang
dapat Anda buat secara bermitra dengan orang lain untuk membuat perbedaan. Para ahli mengatakan bahwa orang yang paling tertutup sekalipun akan mempengaruhi 10.000 orang lain dalam hidup mereka. Setiap orang mempengaruhi seseorang. Pada akhirnya ada dua jenis orang. Mereka yang menambah nilai dan mereka yang menerima nilai. Kita mendapatkan pengaruh ketika kita menambahkan nilai kepada orang lain. Selama beberapa minggu terakhir Anda telah mempelajari prinsip-prinsip sukses yang berharga, membuat perubahan dalam hidup Anda, dan belajar bagaimana membuat perubahan. Oke, Pak Sam, thank you. Ini saya highlight sesuatu nih. Kita mendapatkan pengaruh ketika kita menambahkan nilai pada orang lain. Rupanya mendapatkan pengaruh di sini itu tidak berhubungan dengan materi, tidak berhubungan dengan jabatan, tidak berhubungan dengan usia sebetulnya. Dia tidak bicara soal itu. Tapi dia bicara soal bagaimana menambahkan nilai kepada orang lain. Seperti yang dikatakan juga, ketika kita menghargai diri sendiri dan orang lain, ya kita menciptakan siklus interaksi yang positif gitu ya. Suatu hal yang baik, suatu hal yang positif yang kita bangun untuk diri kita sendiri maupun orang lain, supaya ya hidup kita lebih baik juga untuk orang lain gitu, bermakna lah untuk orang lain. Wow, keren tuh Desi, itu mantap banget ya. Menghargai orang lain itu penting. Oke, thank you Desi untuk sharingnya. Kita lanjut ke yang berikut. Social butterfly, take your time, come on. Ya, sebelumnya ya, saya ingin ini dulu Apa? memberikan pujian dulu. Oke, silakan. Saya selalu amazed sama cara pandang berpikir Pak Iskia ya. Saya selalu kagum gitu. Saya suka cara berpikir Pak Iskia karena kayak sebenarnya biasa aja gitu ya waktu kita baca, tapi waktu Pak Iskia jelaskan itu kayak ternyata ada makna lain ya dari kalimat itu gitu. Thank you Bang Iskia. Dari pertemuan-pertemuan sebelum-sebelumnya sih sebenarnya iya juga, dahsyat juga Bang Iskia. ya kalau dari saya sih ya teman-teman, dari pembacaan ini dari awal itu sebenarnya sudah sangat berbicara kepada saya ya. Bilang pendekatan hidup yang berpusat kepada diri sendiri itu tidak membawa kepuasan. Terus saya ingat-ingat kembali, pantasanlah selama ini saya tidak pernah puas akan hidup ini. Ternyata saya belum bermakna atau memberikan nilai kepada orang lain gitu. Saya kurang memberi saya itu belum bermakna lah bagi orang lain. Makanya hidup saya ini saya merasa nggak puas gitu ya. Dan juga waktu saya membaca ini saya langsung garis bawahi ya, peluang tidak terbatas jika kita merencanakannya, sama kayak Pastor Jacob. Jadi sebenarnya peluang itu banyak gitu ya. Saya sering beralasan kayak udahlah, aku kan begini, aduh ini kayaknya nggak bisa deh dilaksanakan sekarang karena aku lagi begini. Padahal sebenarnya kalau kita merencanakan dia akan terlaksanakan gitu ya, untuk bagaimana kita bisa menambah nilai bagi orang lain. Nah belakangan ini memang banyak teman-teman saya itu yang chat saya buat curhat, cuman saya itu gimana ya teman-teman, karena self-center itu ya, jadi kadang saya kayak tunggu ya, aku lagi sibuk, padahal sebenarnya nggak sibuk gitu loh, nggak sibuk, banyak waktu, cuman karena nggak tahu lah, itulah saya ya, dengan segala kekurangan saya mencoba untuk berubah lewat lewat pembelajaran kita, bahkan sampai detik ini juga. Inilah yang sangat mengingatkan saya, ternyata peluang itu sering saya punya gitu ya, tapi saya tidak pernah mengambilnya begitu. Oleh sebab itu sebenarnya kan makna hidup kita adalah bagaimana kita bisa menambah nilai kepada orang lain kayak gitu, dan juga itu juga akan mempengaruhi kita juga begitu. Itu saja sih teman-teman semuanya, terima kasih. Oke, Febe, thank you. Iya, Hizkia memang selalu menarik. Jadi dia memperjelas tuh apa isi hati Tuhan gitu. Jadi kalau
di dalam uraian beberapa minggu kita ketemu kurang jelas tuh, wajar kalau diperjelas sama sang nabi gitu ya. Aduh, keren tuh Pak Hizki ya, mantap memang, sangat luar biasa. Feby sama pastor ini belajar melakukan kemarin yang itu, memberikan pujian itu. Langsung dipraktekkan ya. Kok salah Langsung pikir kita? dipraktek. Saya memang suka memuji Pak Sep. Aduh, saya nggak tahu lagi mau berkata-kata apa. Waduh, ini lagi-lagi luar biasa banget. Siapa kita menentukan cara kita memandang orang lain. Itu keren. Bayangin kalau kita memandang diri kita rendah, nilai kita rendah, ya itulah yang kita menilai orang sama seperti itu. Orang lain pun jadi rendah gitu ya. Tapi kalau kita memandang diri kita bernilai, orangnya luar biasa, integritasnya bagus, nah kacamata yang sama bisa kita pakai untuk melihat orang lain. Ini lagi-lagi, ini pelajaran berakhir dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Sekali lagi itu kebangetan kitanya itu. Oh, menurut saya ini sangat praktikal banget. Praktikal sekali. Silahkan Pak Sem, boleh sharing ke kita apa yang didapatkan dari pembacaan tadi. Silahkan Pak Sem. Iya, saya teringat dengan ini Pastor ya. Ya. Pernah dulu ada satu pembicaraan yang mengatakan begini, kamu tahu nggak apa bedanya orang kaya sama orang miskin katanya? Ya. Ya gampang lah, kalau orang kaya banyak uangnya, saya bilang gitu. Orang miskin gak ada uangnya gitu kan. Dia bilang kamu salah katanya. Kalau kamu mau bedakan orang kaya sama orang miskin, lihat hatinya katanya. Aha. Lihat kebesaran hatinya katanya gitu. Karena walaupun banyak uangnya, belum tentu dia kasih kamu kan gitu kan. Oh. Tapi walaupun dia miskin, apa yang terbaik dia bisa berikan kalau hatinya memang kaya, dia akan berikan samamu gitu. Apalagi kalau dia kaya. Gitu. Saya sangat tertegur ya Pastor. Waktu kamu dapatkan sesuatu, kamu menyimpan sendiri atau kamu membagikannya sama orang lain gitu. Yes, ya. Kamu bisa komputer, kamu bisa main musik, kamu punya ilmu, macam-macam gitu. Tapi banyak juga orang, ngapain aku kasih sama orang, gitu kan? Yeah. Aku udah capek-capek dapatkan ini, aku bayar mahal dapatkan ini gitu loh. Dan saya pikir ya orang itu egois banget, dia hanya menyimpan untuk diri. Dia nggak mau orang lain maju, dia aja sendiri yang maju gitu loh. Gitu loh. Jadi padahal dia punya banyak ilmu, dia punya banyak skill, talenta, tapi dia nggak mau bagikan memang sama orang lain gitu. Dan kalau mau dibagikan harus dibayar dulu gitu. Ya perhitungan banget gitu. Lalu saya bersyukur sekali kenal sama Pastor Jacob ya. Pastor Jacob ini saya nggak tahu apa motivasinya dalam membimbing kami ya dari Seven Success ini. Kita nggak ada perjanjian akan dibayar ini kan Pak ya Pastor ya, karena saya hitung-hitung tadi 1 menit 50.000 kan. Nah kita ini udah berapa jam ini Pastor ya. Jadi bingung saya ini. Saya nggak tahu ini apakah nanti, soalnya nggak ada budget dari gereja ini Pastor. Kalau artinya ya ini paling aku bisa traktir Pastor aja deh sekali makan gini kan. Dan itu berapa jam ya? 7 pertemuan, mungkin 8 pertemuan kali 1,5 jam berarti sudah. Pastor sudah investasi berapa jam gitu loh. Dan menurut saya Pastor orang yang kaya menurut saya. Kenapa? Karena Pastor mau bagikan, kasih waktu sebenarnya, investasi waktu. Sebenarnya waktu Pastor berharga lah ya. Tapi mau, bahkan herannya saya waktu minggu lalu ya, Pastor bilang, minta maaf saya terlambat. Pastor cepat bawa mobil pulang ke rumah, habiskan internet, bahkan beli paket seperti ini. Udah kita nggak kasih apa-apa, beli paket lagi. Saya bilang, aduh Tuhan, aku tidak dapat membalas hanya balas gaji jodoh yang terbaik lah Tuhan. tapi ini Pastor, saya lihat Pastor orang yang kaya dalam pengertian tidak pelit membagikan ilmu. Dan ya saya doa Tuhan
yang akan saya rasa berkat dari Tuhan jauh melebihi ekspektasi manusia gitu. Amin. Amin. Artinya ya menyadarkan saya lah, kalau lu punya ilmu, kamu punya sesuatu, ya jangan pelitlah kasih sama orang lain. Nggak selalu harus bicara mengenai uang. Ya. Kita nggak punya uang, ya masa uang yang kita kasih, kita nggak punya. Ya tenaga kita, ya kalau Desi tadi perhatian kita, ya kan? Menghargai orang gitu kan. Jadi senang saya sama Desi ini, suka sekali saya, ya. Menghargai sekali ya saya setiap kali ledekin dia, itu selalu dihargainya. Pada dalam hati ya apa yang tak pentung malah ya, tapi masih tetap bisa menjaga mukanya itu ya. Nah, jika Anda berhenti menambah nilai bagi diri Anda sendiri, Anda kehilangan makna yang penting. Yang kedua, memang ternyata kita juga harus upgrade diri kita ya. Kalau kita mau berkati orang, gimana kalau nggak kita upgrade diri kita, ya kan? Apa yang mau kita kasih sama orang gitu loh, ya kan? Makanya aku minta pastor ajarinlah pastor 7 Beyond Success ini supaya aku bisa bagikan sama orang lain juga gitu loh, secara free gitu kan. Artinya aku mau berkati orang lain supaya orang lain sukses juga gitu. Jadi harus upgrade, dan aku mau juga inilah kayak Bu Desi, Pak Iskia, Pak Ivan, Dian, kalian juga dapatkan ini supaya bisa jadi berkat ya. Ciptakan peluang lah, cari cara dan duit gitu loh. Nah, ini kan peluang sebenarnya kan. Nah, kita bisa belajar ini kan. Nggak ngapa-ngapain juga kita Rabu malam ya. Kita ambil peluang itu gitu supaya nanti suatu saat ada peluang kita bisa berkati orang lain gitu. Jadi aku diberkati sekali sama si Febe tadi ya. Dia bilang banyaknya peluangku, banyaknya waktuku, tapi aku egois katanya. Aku gak mau kasih sama orang lain waktuku gitu ya. Jadi ya juga ya, kadang-kadang aku juga gitu kan, adanya waktuku tapi kadang-kadang malas nih gitu kan. Gak ada untungnya kadang-kadang kan. Kembali lagi prinsip ekonomi ya kan, ragi gitu kan. Itulah pastor ya. Jadi aduh terlalu banyak ngomong ini, ngambil waktu kalian ini. Thank you ya, masih banyak mau ngomong, tapi udahlah di sini apalah ngomong terus bapak ini. Oke, Pak Sam, thank you banyak untuk ceritanya. Apa ya? Lama pastor, sorry ya. No, it's okay. Ya, saya pikir itulah anugerah ya. Anugerah itu tidak ada nominalnya, itu susah untuk di matematika kan, itu nggak bisa tuh, ada susah di kalau apa yang kita ngobrolin ini nanti coba teman-teman searching aja di internet, itu per sesi itu John Maxwell ngomong itu, lihat aja nanti di menitnya itu, kita kaget dengan berapa US dollar yang akan bayar dia per menit gitu. Tapi puji Tuhan kalau malam ini kita beberapa minggu kita dapatkan dengan mutiara yang tanpa ongkos, cuman kita perlu investasi waktu. Saya kira itu anugerah gitu ya. Yang diharapkan apa? Sederhana, setelah kita menerima, bagaimana itu tidak hanya berhenti di kita, bagaimana itu dimulai dibagikan. Oke, saya kira sampai di situ dulu. Kita sudah di jam 9:06. Boleh ambil waktu 12 menit deh. Kita punya waktu 12 menit untuk teman-teman mau menyampaikan pertanyaan atau mau nanya lebih jauh. Silahkan, saya berikan sebelum kita mengakhiri. Ya, dari saya dulu. Pertama-tama saya sangat berterima kasih ya Pastor. Ada banyak sekali perenungan, pengetahuan yang saya dapatkan dari 7 sesi ini ya. Saya sangat diberkati lah pokoknya ya. Speechless mungkin. Kita sudah diskusikan dari hari pertama sampai hari ke-7, dan intinya saya sangat berterima kasih, kiranya Tuhan memberkati Pak Lord, dan
dan kiranya saya secara pribadi dan kami juga bisa jadi berkat lah buat orang lain melalui ini gitu. Oke, thank you Pastor, makasih. Oke, Pak Sam, terima kasih juga. Nextnya, silahkan orang berikut. Ya, dari saya. Ya, terima kasih Pastor Jack. Jadi memang sangat tidak menduga juga untuk pertemuan lanjutan gitu ya. Awalnya saya berpikir ketemunya pas di tahun lalu aja gitu ya. Ya, jadi memang awal ketemu pun juga kan melalui saran dari Ibu Gembala gitu, Bu Nomi waktu itu kan untuk demi pastor yakin kepada saya bahwa saya harus memperluas kapasitas saya, dan terlebih di dalam materi ini memperlengkapi saya bahwa tujuanmu memperluas kapasitas, tujuan saya untuk memperluas kapasitas saya ternyata agar saya bisa memberkati lebih banyak orang lagi gitu. Dan itu menjadi sebuah tujuan yang baru, tujuan hidup yang bermakna gitu ya, karena selama ini saya punya prinsip menjadi seorang pembuat sejarah, milikilah hidup yang bermakna gitu. Dan terima kasih Pastor Jack, dan juga terima kasih Pak Samuel ya sudah mendorong kami juga untuk ikut di dalam kegiatan ini gitu ya. Dan puji Tuhan kita bisa menyelesaikannya. Saya tahu Tuhan juga punya rencana dalam setiap kehidupan kita, untuk Pak Sam dan juga untuk Pastor Jack ke depannya adalah Tuhan terus kita. Amin. Amin. Kelamaan kayaknya ya. Thank you Pak Hizkia. Emang itu kalau Nabi yang ngomong itu tuh adem gitu, tuh perlahan-lahan tapi mencabik-cabik gitu ya. Makanya itu tadi VB terasa terhipnotis gitu, tuh menarik gitu. Oke, barangkali 1-2 orang lagi, mungkin dibatasi waktunya 1-2 menit boleh untuk ngobrol lagi karena kita hampir mendekati 9:30. Saya tahu teman-teman ada yang mungkin belum makan, pengen istirahat. Silahkan, monggo 1 atau 2 orang lagi boleh. Ya, pertama-tama terima kasih untuk Pastor Jacob juga yang sudah mengajar materi ini ya selama 7 pertemuan ya. Dan saya juga merasa diberkati lewat kelas ini ya. Saya belajar bahwa ya dari semuanya sebenarnya ya intinya yang saya dapatkan adalah bagaimana saya membentuk diri saya gitu. Membentuk diri saya dan kemudian saya bisa membagikan itu kepada orang lain gitu. Dan yang paling penting adalah banyak sebenarnya yang dipelajari dari setiap materi yang ada, setiap sharing-sharing yang ada. Dan kadang-kadang saya juga bertanya gitu ya, sebenarnya tujuan saya itu apa ya? Tujuan hidup saya itu apa ya? Sama seperti MSK juga. Kadang-kadang saya bertanya, sebenarnya saya hidup ini untuk apa gitu ya? Saya pelayanan untuk apa gitu? Dan kadang-kadang itu cukup mengganggu juga di pikiran gitu ya. Karena kadang-kadang merasa melihat orang lain ya jauh lebih bermanfaat gitu ya bagi orang lain, berdampak bagi orang lain, terus melihat ke diri kayak aduh kasihan kali kita ini gitu ya. nggak ada dampak apa-apa ini sih gitu. Terus jadi kayak saya kadang-kadang mikir sebenarnya tujuan saya ini apa gitu ya, nggak ada dampak apa-apa yang saya buat gitu untuk orang lain gitu. Jadi melalui kelas ini ya saya belajar bahwa ya sebelum saya menjadi dampak bagi orang lain ya saya harus benar-benar membentuk diri saya gitu terlebih dahulu gitu ya, baru saya bisa menjadi dampak bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain dan juga bermakna bagi orang lain gitu. Dan saya bersyukur juga bahwa di kelas ini juga pikiran saya jadi lebih terbuka gitu ya, lewat materi-materi yang ada. Dan ya terima kasih juga untuk Pak Sam ya, karena kemarin Pak Sam yang ngajak saya. Karena Pak Sam juga yang kemarin tawarin saya. Dan ya sebenarnya banyak yang dipelajari gitu ya di dalam kelas ini. Cuma ya saya cuma bisa ucapkan terima kasih untuk Pastor Jacob juga yang telah membagikan lah seperti itu materi ini kepada kita semua. Dan
ya supaya hidup kita juga nggak sia-sia gitu ya. Karena jangan sampai hidup kita juga sia-sia gitu ya. Tapi lihat materi ya, materi yang disampaikan ya, saya juga lebih belajar banyak dan akhirnya berpikir bahwa hidup saya ini nggak boleh sia-sia gitu. Saya harus benar-benar bisa berdampak bagi orang lain, bisa bermakna gitu ya untuk orang lain, dan memberikan yang terbaik lah apa yang saya bisa gitu. Mungkin itu aja sih Pastor. Terima kasih untuk selama pertemuan ini. Baik Desi, thank you. Jadi itu 2 hari itu ya. 1 hari dilahirkan, yang kedua hari dimana Desi tahu kenapa Desi dilahirkan. Itu harus digumulkan sampai menemukan titik terangnya itu. Oke, satu orang lagi, 2 menit. Oke. Silahkan. Mungkin dari saya ya. Ya. Pertama pasti terima kasih untuk Pak Jacob ya, Pak Jacob yang sudah memberkati kami semua. Ya, sebenarnya saya juga sama, semua bersama. Mungkin nanti kalau diberi kesempatan, PB juga mungkin pasti akan ngomong yang sama ya, bahwa semua juga kita diberkati ya dengan sharing-sharing. Saya jadi banyak belajar lah dengan apa yang teman-teman semua sampaikan, dengan istilahnya quotes-quotes ya, yang dibuat gitu ya. Jadi terima kasih untuk Pak Jacob ya, Pastor Jacob yang sudah memberikan waktu ya. Bagi saya ini adalah seperti tadi ya, ini harta, benar-benar harta ini sesuatu yang nggak boleh dilewatkan. Saya sebenarnya semakin kesini makin menyesal saya, kenapa saya kemarin mengabaikan beberapa pertemuan itu gitu loh. Maka nanti saya nggak tahu apakah ke Pastor Jacob atau mungkin dari teman-teman, nanti saya mau belajar ulang yang saya sempat terlewatkan itu, karena ada kerinduan saya untuk bisa memakai hal ini untuk memberkati orang lain begitu. Dan saya berdoa dan percaya juga bahwa ini adalah kemurahan hati yang Pastor Jacob sudah tunjukkan, dan saya percaya Tuhan pasti akan memberkati lah, karena orang yang bermurah hati pasti akan beroleh kemurahan, itu kata firman Tuhan. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pastor Jacob yang kemarin-kemarin itu atau yang tadi juga dalam pelajaran kita adalah tindakan yang disengaja. Nah ini buktinya, tindakan yang disengaja ya, untuk bisa memberkati kami yang sebenarnya mungkin ya bisa dikatakan beberapa kita baru ketemu lah sebenarnya. Saya sebenarnya pernah ketemu tapi nggak saling menyapa dan tidak berkenalan dulu. Sehingga saya waktu itu sama Bernard sama waktu itu. Nah tapi kemudian dari obrolan yang kemudian pada akhirnya kita nyambung ke kelas ini, dan ini sebenarnya menjadi jawaban doa saya juga gitu. Beberapa waktu yang lalu sebelum kita melakukan kelas ini dan sebelum kita ketemu, saya itu sempat berdoa, Tuhan apa yang bisa aku lakukan, apa yang aku lakukan untuk untuk memberkati orang lain begitu. Karena saya sendiri kalau tidak belajar kelas ini, saya tidak begitu mengetahui bagaimana caranya sebenarnya. Tapi kemudian dari kelas ini saya belajar bahwa saya harus membentuk diri saya dulu, dimulai dari diri saya dulu, baru saya bisa memberkati orang lain begitu. Kemudian yang selanjutnya terima kasih juga untuk Pak Samuel yang sudah juga selalu mengingatkan dan mengizinkan kami semuanya untuk bisa ada di kelas ini ya. Terima kasih untuk Pak Samuel, dan juga saya juga baru tahu ya di kelas ini bahwa ternyata Hizkia yang raja adalah juga nabi begitu ya. Dia di dalam Alkitab itu raja, kemudian dia bisa juga ternyata merangkap menjadi nabi begitu ya. Ya, jadi saya kenal Pak Hizkia ini sudah dari sejak lama ya, karena Pak Hizkia ini bisa dikatakan dia mahasiswa yang kayak domba itu tanpa cacat celah ya. Jadi saya sekali menemukan cacatnya, karena orangnya lurus saja begitu dari dulu. Dia selama juga orang lurus saja begitu ya. Dan memang di dalam beberapa kesempatan ketika masuk ke kelas mereka dulu, bahkan pernah beberapa kali berdiskusi begitu, saya sudah tahu ini Pak Hizkia ini salah satu talenta yang dia mungkin nggak tahu dia sadari atau tidak adalah dia itu memang dipanggil untuk menjadi seorang pengajar, dan mungkin itulah nabi ya yang mencari perasaan orang dan hati orang ya, supaya orang itu berbalik sama Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk Pak Hizkia, juga untuk PB dengan kata-kata atau quotes-quotes dari kekinian ya, jadi generasi
generasi apa ya, bukan generasi, jadi kata-kata yang kami nggak pernah tahu, kemudian kami jadinya tahu yang seperti itu, social butterfly. Kemudian ada lagi yang kemarin YOLO, nah saya baru tahu juga itu ya. Ya terima kasih juga untuk TB, mungkin lain kali bisa membuat tulisan ya, satu buku yang khusus membahas tentang kata-kata yang berkaitan dengan generasi ya zaman now ya. Ya itu saja, terima kasih sekali lagi Pak Jacob dan teman-teman semuanya. Selamat berkati. Oke, thank you Pak Ivan. Emang cukup kritis Pak Ivan itu. Dia bisa bedakan nabi sama raja itu ya. Bagus. Saya dari tadi diam-diam aja tuh. Mana ada yang komen gak nih? Rupanya bagus. Berarti concern gitu ya, dengerin gitu ya. Oke, saya rasa kurang lengkap ya kalau Feby sama Dian. Dia wakilkan satu orang aja karena memang tinggal mereka. Monggo, silahkan. Nanti gini, satu orang yang ngomong, nanti yang satu tutup dalam doa. Itu biar adil gitu. Ya, pertama-tama ya, thank you buat Pastor Jacob. Ya, ini adalah kesempatan yang sangat berharga yang diberikan kepada kami lah. Kemarin yang menawarkan sama kayak teman-teman Pak Sam ya, waktu Pak Sam tawarkan itu kan kayak excited banget ya, apa ini gitu ya, menarik banget. Beyond to Success 7 7 langkah menuju kesuksesan gitu ya. Jadi tertarik dan terima kasih untuk waktunya Pastor Jacob bersama-sama dengan kami ya mengajar di kelas ini. Juga saya lebih mengenal diri saya gitu ya. Kemudian banyak sekali pembahasan-pembahasan di kelas ini, bahkan pemikiran teman-teman gitu ya, yang menyindir saya secara pribadi gitu. Ya, seperti menyentil gitu ya. Dan kemudian hal inilah yang bisa mengingatkan saya, karena saya rasa kalau diri saya sendiri yang mengingatkan diri saya gitu ya, itu tidak cukup gitu ya. Bisa saja saya mencari pembenaran gitu ya, kalau misalnya hanya diri saya mengevaluasi saya gitu. Jadi saya bersyukur ada kelas-kelas ini yang kayak ya membukakan lah gitu ya, apa yang oh ini kayaknya kamu perlu diubah gitu, ini kamu salah nih, karena lewat pembahasan teman-teman, bahkan pembahasan di kelas-kelas ini ya. Kemudian juga pengajaran saya untuk mengingatkan saya lagi, saya sering sih mengingatkan diri saya, kamu itu bukan pusat dunia gitu ya, kamu itu bukan pusat segalanya orang ini gitu ya. Tapi saya rasanya kurang gitu ya, kadang muncul lagi, saya pengen itu, kalau saya sedih, saya pengen orang juga berempati, bersimpati gitu. Terus dari kelas-kelas ini mengajarkan bahwa kamu itu bukan pusat dunia, tapi bagaimana kamu itu bisa bernilai bagi orang lain gitu. Jadi bukan hanya kita aja kan, bukan self-center gitu ya. Jadi thank you banyak lah, ini sangat berharga waktunya dan juga pengajarannya sangat berharga. Saya tertarik sebenarnya dari waktu Pastor Jacob bilang nanti teman-teman bisa buka kelas untuk, dan itu saya sudah terpikir gitu, siapa-siapa aja nanti saya mau ajak gitu ya, teman-teman saya yang saya komunikasi dan mungkin mereka butuh gitu ya. Saya sudah terpikirkan dan semoga bisa terlaksana dengan baik ya. Thank you juga buat teman-teman semua untuk isi-isi pikiran, bahkan kesaksian-kesaksian yang sudah disampaikan, itu juga memberkati saya secara khusus ya. Untuk Paskia ya, Paskia sangat dahsyat dan luar biasa ya. Pak Ivan, Pak Sam juga ya, karena Pak Sam selalu di akhir itu juga kayak, oh iya benar juga ya, kita kayak mind blowing gitu ya, mind blowing ya. Jadi benar-benar sangat dahsyat juga ya Pak Sam, Paskia, Pak Ivan, Desi juga ya, dalam kesederhanaan memberkati. Desi ya. Yang paling dahsyat. Ya. Karena kesaksiannya juga sering singkat-singkat tapi dahsyat juga gitu ya. Iya kayak menusuk hati dan jantung. Benar-benar singkat tapi menusuk gitu. Ya Pastor Jacob juga ya. Thank you. Kita aja sih. Desi menjadi pusat dunia gitu ya. Ya. Oke, thank you. Cukup Febe? Cukup. Oke, menutup dengan mind blowing, keren banget ya. Asik. Emang. Dunia dan mind blowing ya.
Pak, malam ya, kupu-kupu malam iya. apa gimana? Social butterfly gitu. Ya, butterfly night. Eh. Jadi Pak Ivan udah catat yang barusan tadi, Pak Ivan? Pak Ivan tolong catat betul. Udah. Kupu-kupu malam, butterfly night, main glowing Ini Pak, nggak ada kupu-kupu malam Pak Sam. sama Nggak ada kupu-kupu malam. Social butterfly. Oke, baik. VB, Dian, boleh silahkan menutup kita di dalam doa. Baik, teman-teman kita bersatu dalam doa. Kita akan berdoa untuk Pak Jacob juga sudah memberkati kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang Amin. amin. Sepertinya ini kita dituntun dengan silent prayer. Oh, kelihatannya jaringan mereka terputus di sana. Iya, betul. Saya gara-gara main blowing ini. gara-gara mind blowing. Atau apa karena itu tadi butterfly malam. Night butterfly, kupu-kupu malam. Pak Sam, nggak ada night butterfly Pak Sam. Social butterfly. Udah amin kah Dian? Kan bersosialisasi. Udah Oke, amin. udah amin ya. Oh, udah. Jadi